Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita awali dengan pembahasan tugas ke-8, yaitu tugas minggu kemarin tentang fungsi bilangan kompleks. Ada 3 buah soal di sini, ya. Di sini kita menentukan f aksen z atau turunan pertama dari fungsi fz. Nah, langsung saja kita mulai dari nomor pertama. Di sini diketahui fz sama dengan akar z min i dikali z kuadrat plus 1. Tentukan f aksen z-nya. Nah, di sini fungsinya berbentuk perkalian, ya. Perkalian akar dan aljabar biasa. Nah, kita bisa gunakan untuk menentukan turunan ini menggunakan teorema atau sifat dari turunan fungsi yang kemarin, ya. Kita bisa sederhanakan, misalkan ini sama halnya dengan turunan aljabar biasa, ya, bilangan real. Nah, f aksen z, ya, atau turunan dari z itu bentuk perkalian, yaitu u aksen kali pi ditambah u kali pi aksen. Nah, kita sederhanakan, ya. Jadi u dan pi, mana u dan pi nya berarti ini sebagai u, ini sebagai pi. Nah, kita cari turunan dari masing-masing. Nanti u nya yaitu akar z min 1. Nah, karena u diturunkan, turunan itu identik dengan perpangkatan, maka akar ini kita buat dalam bentuk bentuk pangkat, ya. U sama dengan z min i, ini min i, akar itu pangkat setengah. Nah, setelah kita berbentuk pangkat, baru kita bisa turunkan. U aksen sama dengan pangkat pindah ke depan, ya. Ini tulis lagi. Nah, terus pangkat dikurangi setengah kurangi negatif setengah kurangi 1 berarti negatif setengah. Nah, ini untuk turunan u-nya. Sekarang pi-nya. Nah, pi-nya kan z kuadrat plus 1. Nah, ini bisa langsung kita turunkan. Pi aksen berarti 2 ke depan berarti 2z, 1 diturunkan jadi 0. Nah, kita dapat u-nya di sini. Ada u, ya. Ada u aksen, ada pi aksen. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam teorema atau rumus ini, ya. Berarti pi aksen z sama dengan u aksen berapa? Nah, ini setengah z min i pangkat negatif setengah dikali pi. Pi-nya mana? Ini pi-nya, ya. Z kuadrat plus 1 ditambah u-nya ini, ya, akar z min i terus dikali pi aksen. Pi aksennya 2z. Nah, seperti itu, ya. Nah, terus kalau masih bisa dikalikan, kalau masih bisa sederhanakan. Nah, ini karena mengandung pangkat negatif, ini usahakan jadi positif. Pangkat bila mana ingin menjadi positif, kalau di atas berarti harus pindah ke bawah. Nah, ini bisa kita sederhanakan yang ini. Jadi z kuadrat plus 1 per, nah, setengah pindah ke bawah jadi 2. Nah, ini bisa jadi positif, ya. Akar balikan lagi. Kalau soalnya berbentuk akar, ini kan akar soalnya, ini juga balikan lagi ke dalam akar. Nah, karena akar itu harus positif, ini pangkatnya, berarti ini pindahkan ke bawah. Jadi akar z min i. Nah, ya, dipahami, ya, ini. Terus ditambah ini. Nah, ini kalau ini udah sederhana, boleh ditulis lagi, misalkan 2z-nya dipindahkan ke depan kali z min i. Nah, sampai sini sudah boleh, sudah betul, ya. Itu untuk nomor pertama tentang perkalian. Nah, yang kedua, nah, ini tentang pembagian, ya. Fungsinya pembagian. Ini sama saja dengan perkalian, ya. U aksen kali pi aksen, u aksen kali u, ya. U aksen kali pi, maaf, tetapi dikurangi, ya. Jadi rumusnya seperti ini. F aksen z sama dengan u aksen kali pi dikurangi
U kali Pi aksen. Nah, U-Pi-nya yang mana? Berarti U-nya yang atas, Pi-nya yang bawah ya. Nah, coba kita kerjakan. U-nya berarti Z kuadrat plus 1, berarti U aksennya 2Z ya. Terus Pi-nya itu Z kuadrat min I, berarti kalau diturunkan 2Z, ini diturunkan jadi 0 ya, berarti sama ya turunannya, ini 2Z, ini 2Z. Nah terus maaf, ini kalau pembagian ada per Pi kuadrat, nah ada pernya ya, kita masukkan ke sini. Berarti F aksen Z sama dengan U aksen berapa? 2Z. Terus Pi-nya Z kuadrat min I. Nah, terus kurangi U-nya ini Z kuadrat plus 1. Terus kali Pi aksen. Pi aksennya 2Z. Nah, ini boleh kita kalikan ya. 2Z kali Z kuadrat, ini ke sini ya. 2Z kali Z kuadrat berarti 2Z pangkat 3 ya. Terus maaf, lewat ini ada pernya ya, ada pernya ya, per Pi kuadrat. Pi-nya kan Z kuadrat min I, berarti Z kuadrat min I pangkat 2 seperti itu ya. Ini kalikan, baru sekarang kalikan. 2Z kali Z kuadrat berarti 2Z pangkat 3. Terus 2Z I ya, 2Z I. Terus kurangi 2Z kali Z kuadrat berarti sama 2Z pangkat 3. Terus 2Z kali min 1 berarti min 2Z per Z kuadrat min I pangkat 2. Seperti itu ya. Nah ini ada yang sama nih ya, lihat, ini ada yang sama, ini positif, ini negatif ya, berarti coret-coret. Sisanya berarti min 2ZI min 2Z per, nah ini nggak usah diuraikan lagi ya, supaya kelihatan sederhana. Z kuadrat min I pangkat 2. Nah seperti itu ya untuk turunan model pembagian. Nah yang terakhir, nah ini sebenarnya, nah ini bisa dikerjakan langsung ya. Ini perpangkatan, fungsi perpangkatan. Nah ini caranya 3 pindah ke atas ya, langsung aja di sini ya. 3 pindah ke depan, ke depan berarti 3. Fungsinya tulis lagi di sini 2i Z kuadrat plus 1, pangkatnya kurangi 1 berapa? 2 ya. Terus yang dalam ini diturunkan ya. Berarti 2i Z kuadrat diturunkan jadi 4i Z ya. 2 kurangi 1, 1 diturunkan jadi 0. Udah seperti ini. Nah, supaya lebih sederhana ini boleh dikalikan ya. Berarti ini 3, nah ini kita uraikan ya. Berarti 2 pangkat 2 4, I pangkat 2, ingat I pangkat 2 itu negatif 1, berarti kali negatif 1, Z kuadrat pangkat 2 berarti Z pangkat 4, terus kalikan 2 kali 2 4, I Z kuadrat, terus 1 pangkat 2 1, begitu ya, kali 4IZ ya. Ini udah paham ya mengkalikan seperti ini. Jadi misalkan ya contoh di sini, takut lupa, ini bentuknya kan A plus B kuadrat. Ini kalau diuraikan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini juga sama nih ya, ini sebagai A, ini sebagai B. Nah, setelah itu nah, kita kalikan boleh ya. Ini menjadi 4, berarti negatif 4Z pangkat 4 ya, kalikan 3 berarti 12 I Z ya, I Z pangkat 4 ya, bisa ya. Nah, terus ini 3 kali ke sini berarti tambah 12 I Z kuadrat, 3 kali sini berarti 3. Nah ini kurungin ya, 4IZ sekarang kalikan ke sini. 4IZ kali 12 berarti 48. I kali I kan negatif, berarti ini jadi negatif. Z-nya jadi pangkat 5. Nah, seperti itu. Terus yang ini kalikan dengan ini. Ini juga sama 48 ya.
48 ini 12 kali 4 48. Nah, I kali I negatif 1, berarti ini negatif 48. Nah, Z kuadrat kali Z pangkat 3. Terus ini 3 kali 4 IZ, berarti tambah 12 IZ. Nah, udah seperti itu ya. Jadi isinya min 48 Z pangkat 5 ya. Terus min 48Z pangkat 3 plus 12 IZ. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah pembahasan soal turunan fungsi kompleks. Ini tidak jauh berbeda dengan cara turunan fungsi bilangan real ya. Sifat-sifatnya hampir sama. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi kompleks, fungsi analitik, fungsi harmonik, dan fungsi elementer. Ya, apa itu fungsi analitik, harmonik, dan elementer? Di sini ada definisinya. Fungsi fz disebut analitik pada D ya bila, bila berarti ini syaratnya f aksen z atau turunannya ada untuk anggota z bagian dari D, atau fz-nya berlaku persamaan Cauchy-Riemann ya, persamaan Cauchy-Riemann ya. Ini sudah dibahas, atau persamaan PCR. Apa itu persamaan PCR ya? Nah, sudah kita singgung kemarin. Persamaan PCR itu di mana UX itu sama dengan PY, dan satu lagi UY itu sama dengan negatif PX. Nah, inilah namanya persamaan Cauchy-Riemann, atau bisa kita singkat dengan PCR ya, PCR supaya lebih familiar ya. Jadi fungsi analitik itu sebuah fungsi kompleks dikatakan analitik ya pada bidang D bila mana f aksen z-nya merupakan PCR ya. Nah, itu untuk analitik. Nah, yang kedua, fungsi harmonik. Apa itu fungsi harmonik? Fungsi harmonik itu misalkan ada fungsi H ya, harmonik X, Y disebut fungsi harmonik jika berlaku nah, Hx X, Y dan Hy X, Y sama dengan 0 atau persamaan diferensial Laplace ya. Jadi suatu fungsi dikatakan fungsi harmonik jika Hx itu apa ya? Jika ada H ya, Hx itu H diturunkan terhadap X menjadi Hx, diturunkan lagi terhadap X menjadi Hxx. Artinya ini turunan kedua atau f aksen Z ya. Ini turunan kedua. Nah, ini sebagai bilangan realnya, ini sebagai bilangan imajinernya. Jika ditambahkan itu menghasilkan 0. Nah, namanya ini persamaan diferensial Laplace. Nah, untuk fungsi analitik tadi ya, misalkan UX, Y dan I PX, Y fungsi analitik ya. Nah, tadi fungsi analitik ini ada hubungan dengan harmonik. Fungsi analitik kan ini UX sama dengan PY, UY sama dengan negatif PX. Nah, jika kita turunkan kembali ya, misalkan UX diturunkan terhadap X menjadi UXX dan PY diturunkan menjadi PYX. Ini yang kedua, UY sama dengan min PX. Nah, ini kan PCR ya. Analitik itu kan syaratnya harus PCR. Nah, ini PCR. UY sama dengan ada dua jenis syarat di sini, UX sama dengan PY dan UY sama dengan min PX. Nah, jika yang atas itu diturunkan terhadap X menjadi ini ya, dan ini diturunkan terhadap Y berarti UYY ini negatif PXY. Nah, jika ini kita tambahkan, maka UXX ditambah UYY itu sama dengan 0. Lihat, ini kan sama ya, ini positif, ini negatif, berarti kalau ditambahkan jadi 0. Demikian juga untuk yang ini ya, PX ini untuk bilangan realnya ya, ini untuk imajinernya, yang P untuk imajinernya. Ini diturunkan terhadap X jadi PXX sama dengan min UYQ. Ini diturunkan terhadap Y jadi PYY
sama dengan UX ya. Jika ditambahkan sama ini menghasilkan 0. Ini untuk imaginernya. Ya. Untuk lebih jelasnya ini ada sebuah contoh ya. Di sini ada sebuah contoh. Fungsi fz sama dengan z kuadrat. Apakah fz ini analitik ya? Tadi syarat analitik itu apa? Syarat analitik itu memenuhi PCR ya. Nah, ini kita bisa ubah dulu ke dalam x, y ya. Jadi fz sama dengan z kuadrat. Z itu kan sama dengan x plus y ya, x plus y. Berarti kalau z kuadrat x plus y kuadrat. Nah, jika kita jabarkan ini tadi sama dengan ab kuadrat, berarti x kuadrat. Terus 2 kali x 2x kali y berarti 2xy. Terus yang ketiga y kuadrat. Y dikuadratkan jadi negatif, berarti y kuadrat. Nah, kita susun mana yang real, mana yang imajiner. Nah, ini realnya berarti x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini imajinernya 2x y aja. Nah, y-nya di belakang supaya terlihat. Nah, kita cari bahwa PCR itu kita cari dulu U-nya, berarti ini U sebagai U ya. Ini realnya, ini sebagai P-nya, sebagai imajinernya. Ini real. Kita ganti ini warnanya. Ini real ya. Ini imajiner. Nah, kita yang real dulu. Realnya kan x kuadrat min y kuadrat. Kita turunkan terhadap x, artinya ux. Berarti yang diturunkan itu yang ada x-nya saja. X kuadrat diturunkan berarti 2x ya, makanya pindah ke depan. Terus sekarang uy. Nah, uy kita turunkan, 2-nya pindah ke depan jadi negatif 2y. Nah, seperti itu ya. Ini untuk realnya. Sekarang yang imajinernya. Imajinernya itu pi ya, 2xy kan. Berarti px-nya kita turunkan terhadap x tinggal 2y. Sebaliknya py berarti turunkan terhadap y berarti 2x. Nah, seperti itu. Ingat PCR itu tadi PCR itu ux sama dengan py. Mana ux? Kita cari ux. Sama enggak dengan py? Ux mana ux-nya ini kan? Ux sama dengan pi. Nah ya, ux sama dengan pi. Itu berapa? 2x. Terus yang kedua uy sama dengan syarat kedua tuh uy sama dengan negatif px. Uy mana? Uy ini kan negatif 2y. Px mana? Px. Nah ya, 2y min 2y. Sama ya, berarti min 2y. Nah, berarti ini merupakan fungsi analitik ya. Berarti f z sama dengan z kuadrat merupakan fungsi analitik ya, karena memenuhi syarat ini, syarat PCR. Nah, seperti itu. Terus misalkan ada pertanyaan sekalian, apakah z kuadrat juga termasuk fungsi harmonik? Nah, kita cek. Fungsi harmonik itu tadi jika diturunkan 2 kali u-nya atau y-nya terhadap y, jika dijumlahkan real maupun imajiner itu sama dengan 0. Langsung saja di sini ya. Kita pakai warna biru ini misalkan. Nah, ux real, realnya kan yang ini real, ini real, ini imajiner kan. Yang realnya kan ux itu berapa tadi? Ux 2x. Nah, turunkan lagi ke terhadap x jadi uxx. Jadi berapa? 2 kan? Nah, 2x turunkan jadi 2. Terus uy-nya. Uy-nya negatif 2y. Turunkan lagi jadi uy. Nah, min 2y turunkan jadi min 2. Kita jumlahkan. Uxx tambah uy berarti uxx tambah uy berapa? 2 tambah negatif 2 itu 0. Nah, berarti ini harmonik di bilangan realnya ya.
harmonik di bilangan real. Sekarang di bilangan imajinernya. Nah, imajinernya yaitu imajinernya tadi px-nya berapa? Px-nya itu 2y. Nah, ya. Terus kita turunkan pxx berarti 2y turunkan jadi 0 ya. 0. Oh iya, xx. Iya kan? Px sama dengan 2y. Ini pxx ya. Karena ini y, berarti tidak ada yang diturunkan ya. Karena ini y, sedangkan ini diminta turunkan terhadap x, makanya hasilnya 0. Berarti y sama dengan 2x. Kita turunkan py sama dengan 2x. Nah, ini juga terhadap y, sedangkan ini 2x, berarti ini juga 0 ya. Berarti pxx tambah py sama dengan 0 tambah 0, 0. Nah, ini juga harmonik di imajinernya ya. Ya, demikian untuk perkuliahan kali ini. Minggu depan kita bahas pertemuan terakhir dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.